One, two, three, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 2 ini kita akan belajar tentang suku banyak atau polinomial ya. Jadi satu semester kurang lebih 4 bulan kita hanya belajar polinomial ya. Nanti dari polinomial ini banyak yang akan kita bahas, mulai dari operasi, pemfaktoran dan lain-lain. Yang pertama, kita perkenalan dulu dengan istilah-istilah yang akan kita gunakan pada materi tentang polinomial ini. Tapi sebelumnya, sebagai pendahuluan, ini kan akan saya berikan beberapa bentuk. Sebenarnya polinomial atau suku banyak ini sudah pernah kita pelajari sebagian, itu pada bab bentuk aljabar ya, dimana di situ kita sudah mengenal istilah variabel, konstanta dan koefisien. Nah, dari situ nanti kita kembangkan. Ini ada beberapa bentuk aljabar seperti ini, sepertiga x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x. Kemudian ada lagi bentuk x kuadrat dikurang 3x dikurang 2, ada bentuk 4x min 5, ada bentuk 10. Nah, ini mungkin kalian sudah ingat, ini adalah koefisien, ini x-nya ini variabel, ini pangkat ya. Kalau negatif 2 ini adalah konstanta, demikian juga negatif 5 dan 10 ini konstanta. Di sebelah kanannya saya berikan bentuk yang mirip ya, mirip. Tapi sebenarnya nanti ini ada perbedaan. Coba kita lihat. Nah, kiri dan kanan bentuknya mirip, tapi sebenarnya ada perbedaan. Di mana itu perbedaannya? Nanti kita bahas. Nah, dari sinilah saya kenalkan bentuk. Nah, ini yang disebut polinomial, yang sini bukan polinomial. Nah, sudah kelihatan bedanya, silakan disimpulkan sendiri. Kalau ditanya ini polinomial, yang kiri, yang kanan, yang bukan polinomial. Apa bedanya? Saya rasa sudah kelihatan sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kalau masih belum tahu bedanya, kita lanjut berikutnya. Nah, kita masuk ke teorinya. Nah, bentuk umum polinomial itu bentuknya seperti ini. Jadi ada a n x pangkat n ini adalah bilangan asli, boleh, bilangan cacat juga boleh. Jadi ada pangkat 0, karena pangkat 0 ini, ingat x pangkat 0 atau variabel atau apapun pangkat 0 itu hasilnya pasti 1 ya. Nanti kalau ini dipangkatkan 0, ini jadi konstanta ya. Jadi ini bilangan cacat boleh. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ini adalah bentuk aljabar sebenarnya. Yang kedua, bentuk fungsi. Kalau ditulis dalam bentuk fungsi, dia akan seperti ini. Jadi ini fungsi x sama dengan ini. Jadi bentuknya sama ya. Ini bentuk fungsinya. Kalau ini bentuk umum. Nah, tadi udah bentuk fungsi, kemudian bentuk persamaan. Ya, ini teori. Jadi nggak usah bingung dalam bentuk ini, nanti tidak serumit seperti ini aslinya. Jadi bentuk umum ini kalau tulis dalam bentuk fungsi tinggal nambahi f x. Kalau ditulis dalam bentuk persamaan, berarti ini kita tanda-tanda sama dengan, atau tanda persamaan sama dengan 0. Ini kelihatannya rumit, tapi nggak usah khawatir, ini nggak rumit. Nanti tergantung dari n-nya ini. Kalau n-nya ini 1, ya berarti yang ini nggak ada. Kalau n-nya 2, berarti ada 2. Gitu ya. Nah, yang perlu diingat istilah-istilah di sini, ada istilah derajat. Derajat dari suatu polinomial atau suatu bentuk suku banyak itu adalah pangkat tertinggi dari x-nya atau dari variabelnya. Jadi kalau di sini ada x pangkat 5, maka bentuk suku banyak ini disebut dengan suku banyak yang mempunyai derajat 5. Nanti ada contohnya setelah ini. Terus bilangan-bilangan ini disebut koefisien, an, an-1 dan seterusnya, ini koefisien. Kemudian yang a0 ini bilangan sendirian, kita sebut dengan konstanta. Nah, ini ya. Nah, untuk konstanta bebas, kita bisa bilangan real, artinya semua bilangan bisa masuk. Bilangan berarti bisa pecahan, bisa bentuk desimal, bisa bentuk akar dan lain-lain. Tapi untuk n-nya di sini, n-nya sendiri ini harus bilangan cacat ya. Jadi boleh 0. Tapi di sini nggak boleh bentuk
pecahan. Ingat tadi, makanya tadi saya buat contoh kiri dan kanan, nanti kelihatan di pangkatnya ini apakah itu termasuk polinomial atau bukan. Jadi pangkatnya harus bilangan caca ya, berarti nggak boleh pecahan, nggak boleh negatif ya. Beda dengan koefisien boleh negatif, boleh pecahan, boleh bentuk akar. Nah, kita kembali lagi bentuk ini. Ini polinomial ya, karena ini pangkatnya bilangan caca ya, 4, 3, berarti di sini kan pangkat 1 sebenarnya. Nggak ditulis. Kemudian ini 2, ini pangkat 1. Di sini ya, di sini bisa aja kita tulis x pangkat 0. Berarti ini 1 kan. Nah, ini juga 5 x pangkat 0, ini 10 x pangkat 0. Makanya pangkatnya eksponennya boleh bilangan caca. Tapi tidak boleh selain bilangan caca. Di sini apa? 2x pangkat negatif 1. Nah, ini yang bikin ini bukan polinomial, karena ini bukan bilangan caca. Yang ini ya bukan polinomial. Kenapa? Karena di sini ada akar x. Ingat, bentuk akar itu adalah pangkat pecahan. Berarti kalau akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Demikian juga yang ini. Ini 2 pangkat x. Ini juga tidak boleh. Ini seper x. Ya, coba kita perjelas lagi. Di sini ada, nah ini yang membuat bentuk aljabar ini bukan polinomial adalah negatif 1. Ini yang saya lingkari, ini karena x pangkat setengah. Kemudian ini karena ada pangkat x. Demikian juga yang di sini. Nah, ini juga nggak boleh karena ini ada x pangkat min 1. Di sini ada x pangkat min 2. Ya, itu. Jadi polinomial itu sebenarnya sama dengan bentuk aljabar yang sudah pernah kita pelajari. Cuman pada saat kita belajar bentuk aljabar mulai dari SMP itu kita lebih banyak ke pangkat 1, ini seperti ini, bentuk linier dulu, atau pangkat 2 disebut bentuk kuadrat. Kalau pangkat 3, pangkat 4 dulu hanya sekedar untuk penjumlahan. Kalau bentuk kuadrat ini kita cari akarnya, ini kita cari penyelesaiannya ya. Nah, dibahas di sini bentuk aljabar tetapi sukunya bisa lebih dari 2. Makanya disebut suku banyak atau polinomial. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini sudah kita tahu kenapa ini polinomial, ini bukan ya. Nah, sekarang kita coba bedah satu, mana yang koefisien, mana yang variabel, untuk ingat kembali. Nah, ini kita lihat yang tadi, yang sebelumnya kan sudah sebelah kiri, ini sudah kita pastikan bahwa dia polinomial. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Ini ada istilah tadi, derajat suku banyak dalam x adalah pangkat tertinggi dari x itu. Nah, coba kita lihat. Polinomial ini pangkat tertingginya 4, maka dikatakan polinomial ini berderajat 4 ya. Nah, derajat 4. Kemudian apa lagi? Kita juga lihat koefisien. Nah, sekarang coba kita lihat koefisien dari x pangkat 4 adalah 1/3, sedangkan koefisien dari x pangkat 3 adalah negatif 2, koefisien dari x adalah 1. Nah, nggak ada konstanta ya. Nah, yang bagian kedua ini berarti polinomial ini memiliki derajat 2. Kenapa? Karena pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 2. Biasa dikenal dengan persamaan kuadrat biasanya. Nah, koefisien dari x adalah negatif 3. Ya, koefisien dari x pangkat 2 nggak saya tulis, tapi kita tahu koefisien dari x pangkat 2 adalah 1 ya. Di sini ada angka 1. Kemudian koefisien dari itu konstantanya adalah negatif 2. Terlanjut ke bentuk yang ketiga. Ingat ya, ini bentuk kuadrat. Jadi bentuk kuadrat itu sebenarnya juga bagian dari polinomial yang pangkatnya 2. Nah, ini derajatnya 1 karena dia pangkat 1 atau biasa kita kenal sebagai bentuk linier. Jadi ini bentuk linier. Kalau nanti dalam bentuk persamaan jadi persamaan linier. Kalau bentuk fungsi jadi fungsi linier ya. Nah, koefisiennya 4, koefisien dari x maksudnya. Konstantanya negatif 5. Nah, 10 ini apa? 10 sendirian berarti dia cuma konstanta ya, itu.
Oke, sekarang kita lanjutkan beberapa contoh lagi yang berkaitan dengan bagian-bagian dari polinomial ya. Jadi materi kita satu semester ini nggak banyak, makanya sini saya pelan-pelan aja. Jadi di pertemuan kita kali ini saya ingin kalian paham betul apa yang disebut dengan suku banyak atau polinomial. Jadi untuk di bagian pertama ini atau di pertemuan minggu ini kita nggak sampai di operasi, kita hanya di bagian-bagian aja ya. Saya harapkan dengan ini lebih jelas dulu, nanti baru minggu depan atau pertemuan berikutnya kita lanjut dengan operasi yang sederhana dulu. Oke, kita lanjut di bagian-bagian dari suku banyak ini. Nah, ini suku banyak yang pertama, kita punya suku banyak x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 7x tambah 3. Tergantung pertanyaannya nanti apa tanyakan, tapi kita bedah satu-satu. Dari bentuk ini kita tahu derajatnya 3. Kemudian koefisien x pangkat 3-nya 1. Kemudian koefisien x kuadratnya negatif 5. Koefisien x adalah 7 dan konstantanya 3. Oke, saya rasa nggak ada masalah ini ya. Masalah. Jadi sekarang kita lanjut lagi di bentuk berikutnya. Koefisien x adalah 7 ya tadi sudah. Kemudian konstantanya adalah 3. Kadang di soal ada juga pertanyaan yang seperti ini. Jumlah koefisien. Nah, berarti kita jumlahkan semua koefisien. Di sini ada 1, ini negatif 5, ini 7, ini 3. Jadi jumlah koefisiennya adalah 6 untuk bentuk aljabar ini. Berikutnya, nah ini ada bentuk-bentuk yang ini disebut bentuk implisit. Jadi kita kalau ketemu bentuk ini tidak bisa langsung menentukan koefisien berapa. Kenapa? Karena ini masih dalam bentuk perkalian. Jadi harus kita kalikan dulu. Ini yang pertama. Nah, jadi bentuk ini kita kalikan dulu. Nah, saya sederhanakan, saya buka kurungnya dengan menggunakan sifat asosiatif sehingga x ini menjadi 2x-1 dan seterusnya. Tidak ada masalah rasanya ya. Tapi bagi kalian yang sudah bisa dari sini langsung ke sini juga nggak apa-apa. Ya, kalau masih belum jelas kenapa bisa muncul ini, bisa kita ulang satu-satu. Jadi x-nya dikeluarin, kemudian 2x min 1 ditambah 2-nya dari sini, ini 2x min 1. Kita kalikan x kali 2x, 2x kuadrat, x kali min 1 berarti negatif x, 2 kali 2x itu 4x, 2 kali negatif 1 negatif 2. 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Pertanyaannya adalah koefisien x. Nah, ternyata koefisien x-nya adalah 3. Kalau nggak kita kalikan seperti ini, kita akan tertipu di sini. Di sini ada 2. Variabel x nya ada di sini dan di sini. Ini 1, ini 2. Ya. Jadi yang benar adalah kita selesaikan dulu, kita kalikan dulu baru ketemu ini. Oke. Berikutnya ini bentuk yang agak panjang. Nah, untuk bentuk yang seperti ini tetap harus kita uraikan. Nah, cara yang mudah itu ini kita buka x min 1 pangkat 2 itu berarti kan x min 1 kali x min 1 ya, jadi bentuknya tambah panjang. Kemudian ini saya tukar tempatnya karena ini perkalian semua, maka berlaku sifat komutatif. Jadi ini boleh ditukar begini. Kenapa ditukar seperti ini? Ini untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Jadi nah, ini kita buka begini. Yang ini kita kalikan sendiri, yang kanan kita kalikan sendiri. Bentuk ini sebenarnya kalau kalian ingat bentuk selisih 2 kuadrat, ini sebenarnya tinggal x min 1 ya. Nah, jadi begini kan, ini x dikurang x kan habis, jadi x kuadrat min 1. Nah, ini bentuknya. Oke, jadi sudah ketemu bentuk ini baru kita kalikan. Nah, jadi bentuk ini kita sederhanakan, maka koefisien dari x-nya adalah negatif 1. Kalau nggak kita kalikan, nah, tidak ketemu. Nanti di sini kelihatan koefisien dari x adalah 1, ini 1, ini 1. Padahal koefisien dari x-nya adalah negatif 1. Ya. Oke, kalau masih lihat perkaliannya bingung, di pause saja di sini videonya ya. Kamu lihat dulu ini. Oke, jadi koefisien dari x-nya adalah negatif 1. Oke, sekarang yang ketiga, koefisien x dalam step operasi ini. Ini berarti ini bentuk kuadrat. Jadi ini sendiri bentuk kuadrat dikuadratkan lagi. Jadi ketemunya nah bentuk begini. Nah, gimana kok bisa jadi ini? Nah, ini kembali lagi ke materi tentang bentuk aljabar dulu ya.
Jadi kalau ada bentuk suku atau 3 suku ini dikuadratin, kita berlaku ini. Nah, ABC kuadrat, maka hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Kita terapkan rumus ini, hasilnya adalah ini. Maka koefisien dari X-nya adalah negatif 4 ya. Kalau bingung di post saja nggak apa-apa, dikalikan sendiri ini juga boleh, hasilnya akan tetap seperti ini. Nah, ya itu ya. Jadi bagian-bagian dari suku banyak itu tadi sudah saya jelasin. Jadi untuk pertemuan kali ini singkat aja, sependek ini, jadi nggak ada, harapannya sih lebih mempermudah kalian ya. Jadi tapi kalau yang sudah bisa ya nggak apa-apa, ikutin aja. Yang belum bisa boleh diulang-ulang di post atau hubungi saya kalau masih bingung ya. Oke, sampai di sini untuk video yang pertama. Mudah-mudahan jelas sehingga nanti tidak bingung lagi setelah kita membahas operasi ya. Nanti istilah-istilah ini penting pada saat kita belajar mengoperasikan dari suku banyak.